Halo YouTube dan halo teman-teman semua. Jadi 2 hari yang lalu atau sekitar beberapa hari yang lalu itu ada teman-teman yang nge-DM juga dan komen juga di YouTube. Jadi bikin loot sama retouching itu nggak bisa gitu. Retouchingnya nggak aktif gitu. Padahal kedengarannya simple, tapi setelah dibikin retouchingnya nggak kedetek gitu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi di sini saya udah bikin satu project. Saya juga baru-baru ngulik. Jadi bikin filter sama pakai retouching. Ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya. Di step awalnya itu kita bikin filter seperti biasa dulu. Jadi di sini videonya mungkin bedah project ya. Jadi saya malas juga bikin yang baru. Biar lebih simple aja ya, biar lebih simple. Jadi kita bongkar project aja ya teman-teman. Jadi ini saya kecilin dulu dan bisa teman-teman lihat. Jadi proses awalnya itu saya emang bikin filter seperti biasa dulu, seperti pada umumnya. Jadi kita bakalan dapat 4 patch editor ini ya setelah bikin lootnya. Nah, setelah teman-teman bikin lootnya itu otomatis teman-teman nambahin retouching. Iya kan? Jadi di sini teman-teman tambahin retouching. Tetapi setelah ditambahin retouching itu nggak aktif gitu. Jadi retouchingnya itu nggak kedetek, nggak aktif sama sekali lah gitu pokoknya. Nah, di sini saya ngakalinnya itu dengan cara menambahkan face mask teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat ini retouchingnya. Di sini saya udah ngasih nama yang berbeda supaya bisa mudah dilihat ya. Jadi untuk settingan retouchingnya ini saya awalnya itu di bagian Ace dan mode ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi settingannya seperti ini. Bisa teman-teman contoh. Ace dan mode-nya saya unchecklist atau saya matikan settingannya. Dan saya lanjut bikin material di retouching ya, material retouching. Jadi bisa teman-teman lihat saya langsung ngasih retouching. Dan ini settingannya seperti biasa, saya nyalain semua. Nah, itu teman-teman bisa lihat nggak? Jadi kalau saya setting retouchingnya itu aktif gitu. Nah, oke, kita lanjut. Sampai di sini retouching nggak aktif, saya akalin pakai face mask. Dan di bagian face mask ini settingannya juga bisa teman-teman lihat face mask yang baru ini. Untuk ice dan mode-nya itu settingannya juga sama seperti retouching. Di sini saya unchecklist juga. Saya unchecklist dan saya create new material. Dan ini settingan lengkapnya bisa teman-teman lihat juga atau teman-teman contoh. Nah, setelah itu otomatis kita bakalan ngedapetin material lagi ya dari face mask ini yang baru kita bikin di bawah retouching. Nah, di bagian face mask ini face mask yang baru, material yang baru ini shader type-nya saya ubah ke flat ya teman-teman. Jadi saya ubah ke flat, saya akalinnya ke sini. Dan di bagian teksturnya ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi kita geser ke bawah lagi. Jadi di bagian material ini saya hapus dulu. Saya menggunakan material dari Alpha. Jadi untuk tekstur di atasnya nggak saya pakai. Dan saya pindah ke Alpha dengan teksturnya face mask PNG ya teman-teman. Jadi sini saya anggap teman-teman udah punya face mask PNG ini ya. Ini dapatnya dari websitenya Spark ya. Jadi di sini bisa teman-teman langsung aja download face asset. Jadi nanti teman-teman akan dapat folder yang dalamnya ini. Teman-teman acak-acak aja atau download aja. Jadi di sini saya anggap teman-teman udah punya face mask PNG-nya dan kita balik lagi ke material 1. Jadi di sini saya pilih face mask PNG dan untuk di atasnya saya kosongin gitu. Dan setelah itu tekstur saya nyalain dan di sini kita mulai fokus ke nyusun patch editor untuk si face mask-nya. Oke. Setelah itu teman-teman masuk ke face tracker. Di bagian face tracker ini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya texture extraction. Ini sama halnya kayak kamera tekstur teman-teman. Jadi
Di sini tekstur extraction-nya teman-teman nyalain juga. Berarti teman-teman punya dua yang namanya kamera tekstur dan face tracker tekstur ya. Nah, setelah itu teman-teman akan ngedapetin face tracker tekstur dan teman-teman drag ke patch editornya. Di sini saya udah ngedrag. Jadi kita susun patch editor untuk si face mesh-nya itu dengan cara susunannya seperti ini teman-teman. Jadi face color load-nya kita copy paste, dan ini material si load-nya ya. Jadi base load image-nya ini yang udah kita bikin tadi, load-nya ini nyambung ke face color load yang kedua. Jadi RGBA-nya disambung ke load, dan untuk face tracker teksturnya ini nyambung ke tekstur. Nah, lalu kita sambungin ke material face mesh yang kita pakai tekstur face mesh PNG tadi nih teman-teman. Jadi di sini kita tinggal colokin aja. Nah, oke, muncul ya. Retouching-nya muncul nih. Jadi untuk opacity si face mesh PNG-nya ini kita bisa atur juga untuk sebagai retouching juga sih. Ini juga bisa. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Tuh. Oke, retouching-nya berfungsi ya teman-teman. Jadi kurang lebih projectnya seperti ini. Saya ngakalinnya untuk load plus retouching. Jadi susunannya seperti ini, settingannya seperti ini. Buat teman-teman yang rasanya ketinggalan, bisa diulang lagi videonya, bisa diputar lagi videonya. Dan ya mungkin kurang lebih seperti itu untuk project load dan retouching ya teman-teman. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu video pembahasan kita tentang load dan retouching, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.